Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon anggota KPPS yang akan dilantik nanti tanggal 25 Januari ya, sekitar beberapa minggu lagi. Nah, teman-teman, nanti, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman gambaran pada saat pemilu 2019. Ada beberapa hal yang harus, diperhatikan oleh teman-teman, baik nanti ketua KPS maupun sebagai anggota KPPS, dalam pemungutan suara, ini pada saat pemungutan suara di TPS pemilu 2024 nanti. Nah, ada 20 hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, tentunya teman-teman, ini untuk pembelajaran saja ya, untuk sedikit mengenal lebih jauh mengenai apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh KPPS. Nah, yang pertama teman-teman, harus menerapkan sikap jujur ya. Jujur kepada pemangku-pemangku yang ada di, TPS nanti seperti saksi, kemudian pengawas, seperti itu, kemudian petugas lainnya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus memastikan setiap anggota, baik itu ketua yang sudah terpilih nanti, yang dilantik nanti, maupun anggota KPPS-nya itu, dan petugas lainnya, itu harus mengetahui tugas dan kewajibannya. Nah, ini sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, teman-teman dicek aja tugas dan wewenang dari anggota KPPS-nya. Kemudian yang ketiga, nah, teman-teman itu harus, yang nanti setelah dilantik teman-teman ya, setelah dilantik teman-teman silakan dengan anggota KPPS lainnya itu harus memastikan pengumuman, seperti yang sudah saya katakan harus membuat poster pengumuman mengenai hari, tanggal, dan waktu, serta lokasi pemungutan suara. Nah, ini sudah harus diumumkan kepada pemilih di TPS di tempat teman-teman nanti ya, di kampung apa, RT berapa, itu paling lambat 7 hari biasanya sebelum tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, teman-teman harus memastikan formulir C6 KPU atau formulir untuk memilih telah terdistribusi atau telah diberikan kepada semua pemilih yang terdaftar di DPT nanti, itu paling lambat tanggal 11 Februari atau 3 hari sebelum pemungutan suara itu semuanya sudah harus dikasihkan ya, eh, formulirnya ke semua yang akan memilih yang udah ada di DPT. Nah, tentunya contohnya yang seperti ini, teman-teman. Jadi ini tuh semuanya sudah harus terdistribusikan, jadi sudah harus dibagikan ya. Nah, nanti teman-teman selanjutnya apa yang harus diperhatikan, apabila dari formulir tadi ada yang tidak terdistribusikan atau ter tidak tersampaikan karena mungkin tidak ada atau gimana ya kondisinya. Nah, teman-teman nanti membuat berita acara 1 hari sebelum pemungutan suara. Jadi buat dulu berita acaranya, kemudian nanti diberikan kepada PPS teman-teman. Jadi mengembalikan formulir C6 yang tadi sudah diisi tapi tidak terdistribusikan atau yang kosong gitu kan. Ya, kelebihan contohnya ya, kelebihan dari C6-nya formulirnya. Teman-teman bisa langsung kembalikan kepada PPS 1 hari itu maksimal sebelum pemungutan suara gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, teman-teman nanti ketika pemungutan suara itu harus memastikan logistik pemungutan suara dan penghitungan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel. Nanti kan bakal dikasih ya logistiknya untuk kotak suara, pemungutan suara, nanti akan ada lah. Yang penting teman-teman di sini tahu ya gambarnya harus dipastikan, harus diceklis nanti buat checklist-an ya, biar semuanya ada sesuai dengan daftarnya. Nah, selanjutnya yang ke-7, KPPS baik itu ketua atau anggota tidak boleh menggunakan atribut yang mencitrakan keberpihakan pada peserta pemilu. Jadi jangan sampai ada yang pakai kaos calon presiden contohnya ya,
atau kaos calon anggota DPR atau pakai rompi calon presiden, itu nggak boleh ya. Jadi kalau bisa, semua atributnya itu atribut KPPS, seperti ID card-nya, kemudian kostumnya boleh disamakan, mau pakai batik, kemeja boleh gitu kan. Pokoknya semuanya yang sesuai saja ya, yang tidak ada keterlibatan dengan atribut-atribut partai atau politik ya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, memeriksa seluruh jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain. Nah, nanti kalau biasanya yang pemilih yang datang di siang hari, itu teman-teman pastikan dulu nanti sama anggota yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, keempat kalau nggak salah ya. Anggota yang ketiga, keempat, atau keempat, kelima itu memastikan pas ketika mengisi daftar hadir itu cek tangannya ya, apakah ada tintanya atau nggak ada gitu kan. Kenapa harus dicek? Ya takutnya dia sudah memilih di TPS lain gitu kan. Terutama yang datangnya itu siang hari teman-teman. Gitu ya, dipastikan dulu. Gimana cara kalau udah dibersihan ya? Nggak mungkin ya. Seperti itu ya mungkin kalau ada gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9, KPPS itu baik anggota sampai yang ketua itu dilarang menyediakan jangan sampai menyimpan tisu ya atau kain lap, terutama yang di anggota 7. Takutnya nanti dipakai untuk menghapus tinta yang ada di jari pemilih. Jadi pas ketika dicelupin tangannya ke jari, pas keluar ada lap, oh dihapus juga boleh ya. Hilangkan dari semua pertisuan dan perlapan. Gitu, itu ya tugasnya. Kemudian pastikan. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan, nah nanti anggota KPPS harus memastikan pemilih DPT dan DPTB membawa dan menunjukkan KTP. Kalau yang nggak punya boleh bawa suket, yang nggak punya boleh bawa KK atau paspor atau SIM juga ya. Nah, ini harus memastikan harus memiliki KTP. Nanti kan yang bagian mengisi daftar hadir itu akan dicek ya apakah sesuai namanya atau enggak ya di KTP. Kemudian selanjutnya memastikan pemilih DPK juga kalau ada daftar pemilih khusus itu juga sama harus membawa dan menunjukkan KTP elektronik. Kemudian selanjutnya yang nomor 12, memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus-menerus. Nah, ini biasanya pada saat pemilu nanti, ketua itu sambil ngomong gitu kan, bicara, gunakan hak pilihnya dengan benar. Cara mencoblosnya, coblos, namanya, kemudian orangnya gitu. Jadi sambil sambil diedukasi takutnya yang ada nggak bisa. Kalau yang nggak bisa nanti bisa diarahkan, dibantu ya teman-teman. Untuk, pemilih yang akan mencoblos atau melakukan pemungutan suara. Kemudian selanjutnya yang ke-13, memberikan kesempatan yang sama kepada saksi jikalau ada saksi itu menyampaikan keberatan. Jadi kalau pas peristiwa pertengahan kegiatan saksi, mengacungkan tangan gitu kan, mengangkat tangannya. Nah itu teman-teman, jeda aja kasih kasih waktu gitu, silakan untuk menyampaikannya gitu ya. Jadi jangan sampai, "Oh tunggu aja," jangan ya. Jadi harus saling, komunikasi gitu kan. Karena saksi nanti kan sama pengawas TPS itu akan melihat melihat pekerjaan teman-teman sambil mengawasi dan mudah-mudahan bisa sambil membantu juga ya, supaya, proses pelaksanaan pemungutan suara ini berjalan lancar dan juga sukses sampai selesai. Nah selanjutnya, anggota KPPS itu harus bisa menyelesaikan atau menindaklanjuti segera kalau ada keberatan dari saksi dan atau pengawas TPS. Tentunya, kalau ada keberatannya yang bisa diterima ya. Kalau enggak, di luar rasional nggak apa, nggak logis itu ya udah tinggalkan saja gitu. Tapi kalau ada contohnya ada kesalahan kita dalam teknis, kemudian pengawasnya tahu, nah itu bisa kita terima dengan segera, seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, apabila tidak ada kejadian khusus, tidak ada masalah dari saksi, tidak ada keberatan dari pengawas, semuanya lancar. Nah, nanti teman-teman akan menulis salah satu formulir ya, contohnya model C2, mungkin nggak tahu kalau sekarang model C apa ya. Di formulir itu nanti teman-teman tuliskan
kan, kejadian khusus, tulis aja nihil, jadi nggak ada. Nihil itu kan nggak ada, kosong ya, nggak ada kejadian khusus. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ini ya yang paling penting itu harus mengisi semua formulir nanti, yang ada di kotak suara itu dengan cermat dan teliti ya, jangan terburu-buru, santai aja. Kalau bisa pengisian formulir itu setelah ngopi, makan ya, setelah biasanya kan setelah beres perhitungan pemungutan suara, pengisian manual C planonya, nanti pengisian formulirnya tenang aja gitu kan, santai saja gitu, sampai semua pemilih sudah tidak ada, cuma ada saksi pengawas gitu, bisa dilihatin. Jadi, di sini itu dibutuhkan, ketelitian, kecermatan. Nah, ini bisa dijalankan kalau kondisi teman-teman itu dalam keadaan fresh. Jadi kalau bisa ya istirahat dulu, setelah istirahat makan dulu, minum dulu, ngopi dulu ya, seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman yang saya miliki itu emang kita itu harus tetap tenang, fokus teman-teman ya. Nah, kemudian tambahan selanjutnya teman-teman itu harus, menyediakan, kalau nggak salah 2024 itu nanti harus ada printer yang ada scanner teman-teman ya, untuk, memfotokopi, formulir yang sudah kita buat. Jadi kita nggak perlu buat banyak, kita tinggal fotokopi aja yang sudah jadi, untuk diberikan salinannya kepada, pengawas atau saksi-saksi. Takutnya saksinya banyak, kalau kita tulis manual lagi kan capek. Nah, kita sediakan aja printernya, ada scanner-nya. Kalau ada teman-teman yang punya, bawa, dan kemudian kita siapkan juga laptop. Itu katanya dari informasi dari PPS. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada pelatihannya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini membantu, kita sharing-sharing lagi di sini, pantengin terus videonya, dikarenakan ini kan masih masih tahap, pengisian, berkas ya teman-teman ya. Jadi belum sampai ke pelantikan. Nanti kalau udah pelantikan kita gas terus teman-teman pelatihannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.